Oke, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi bersama saya Nino Sutrisno dari juraganseo.com. Halo teman-teman, kali ini saya akan sharing masalah domain ya. Domain yang biasa teman-teman pegiat internet biasanya selalu ada domain ya. Ada dari .com, ada .net, .org. Nah, itu salah satu aset yang sangat berharga jika nama website atau situs kita itu sudah terindeks banyak gitu ya. Jadi tanggal 29 Maret saya proses transfer domain dari satu provider ke provider lain dengan tujuan untuk mengumpulkan domain-domain yang sudah saya punya gitu ya, sudah saya punya dalam satu dashboard gitu ya, biar kelihatan. Nah, kadang-kadang kita lupa untuk perpanjang gitu ya, tiba-tiba expired aja domain tersebut. Kan sayang ya kalau misalnya domain tersebut sudah terindeks, sudah muncul di Google, sudah cukup menyumbang penjualan sangat bagus ya. Itu sangat berharga. Nah, itu aset yang tak ternilai ya, teman-teman. Apalagi kalau misalnya domain tersebut memiliki karakter tersendiri, karakter yang mencerminkan bisnis atau produk yang kita jual itu sangat berharga ya. Makanya banyak orang di luaran sana mencari domain-domain yang sudah expired dan tentunya memiliki apa ya, nilai indexing domain yang sudah terindeks banyak gitu ya, sudah dikenali dengan Google, oleh Google atau mesin pencari lainnya. Dengan memilih uh, domain yang sudah expired, tentunya kita tidak perlu terlalu apa ya, terlalu keras untuk memanage atau mendaftarkannya ke Google-nya gitu ya. Jadi otomatis ya sudah, karena memang expired gitu ya, sudah domainnya sudah tua, sudah bagus, maka sudah dikenali dengan Google, oleh Google juga, oleh mesin pencari juga. Jadi lebih kerjanya lebih agak ringan. Ya, tujuannya pertama saya pindahkan transfer ya, artinya saya pindahkan dari provider lain ke provider baru. Itu saya kumpulkan domain supaya tidak lupa untuk perpanjangan. Nah, kalau perpanjangannya per tahun itu lupa, wah bahaya itu ya. Aset yang kita sudah bangun sudah cukup lama gitu ya, bahkan bisa menjadi brand image kita gitu ya. Bisa jadi juga brand personal, branding personal kita. Tahu-tahu expired aja gitu ya. Kita nggak tahu gitu. Bahkan ada yang beberapa yang sudah expired juga tapi memang tidak saya teruskan gitu ya. Ternyata sudah dimiliki orang lain. Nah, bahayanya itu kalau misalnya brandnya sudah nempel di karakter kita atau bahkan di bisnis kita dan juga menghasilkan penjualan, lalu kita lupa dan orang lain beli dan memilikinya, ya sudah, kita tidak bisa apa namanya, memilikinya kembali gitu ya. Karena nama domain itu bisa dimiliki oleh siapapun kecuali kalau misalnya teman-teman memiliki brand yang sudah terdaftar ya, daftar merek gitu ya, dengan kata-kata tertentu mungkin seperti fb.com, facebook.com. Nah, itu mereka biasanya beli domain semua ya, emang yang karakternya memang seperti Facebook gitu ya. Nah, orang lain tidak berhak lagi nanti menggunakan brand mereka gitu, kecuali emang ada izinnya gitu. Nah, ini kan belum terdaftar di Haki, belum terdaftar di mereknya juga. Jadi orang gampang untuk memiliki domain yang expired gitu. Gitu teman-teman. Nah, aset berharga ini memang tidak kelihatan value-nya ya, tapi sangat bernilai jika dia menghasilkan penjualan, bahkan menyumbang penjualan terbanyak. Maka dari itu kita harus rawat, kita harus update juga ya websitenya. Nah, dengan begitu
Semoga dengan domain tersebut apa yang kita harapkan itu dapat tercapai gitu, dari sisi penjualan, dari sisi branding juga ya. Bahkan ada beberapa perusahaan kan melihatnya dari website ya. Misalkan ada kontraktor gitu ya, kontraktor. Nah, biasanya ada beberapa perusahaan melihat websitenya seperti apa sih, company profile-nya seperti apa sih gitu ya. Dan brand image-nya di online itu seperti apa sih gitu kan. Nah, dengan begitu orang bisa, karena dunia ini, dunia informasi itu tak terbatas ya, informasi itu sangat terbuka, melihat orang lain itu sangat mudah ya, ini orang lain penipu atau bukan gitu bisa ya. Ngelihat kontraktor ini terpercaya atau bukan itu gampang banget ya. Bisa dilihat track recordnya dari pencarian Google-nya, pencarian sosial medianya, bahkan websitenya gitu ya. Bahkan testimoni-testimoni yang mungkin bisa mendukung gitu ya ke arah eh, apa namanya, mengangkat kepercayaan orang lain akan trustnya gitu ya, untuk menggunakan jasa atau produk yang kita miliki. Begitu teman-teman. Maka dari itu bangun brand image-nya dengan domain ya, domain yang unik, dan tentunya mengandung kata kunci sih untuk awal-awal gitu ya. Dan juga untuk produk turunan-turunan ya mungkin nanti bisa seperti contohnya saya buat pabrik biospiteng.com. Nah, itu nggak ada yang punya sama sekali ya. Ya, walaupun saya bukan pabrik, tapi saya punya pabrik biospiteng.com gitu ya. Saya milikinya pabrik di online. Lalu saya ambil lagi kemarin kontraktor ipal.net. Ya, terpaksa pakai .net karena .com sudah ada yang ambil gitu teman-teman. Oke, gitu saja. Saya Nino. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.